Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai dengan pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang kelas Zoom ini ya, Zoom meeting ini untuk dapat menerima pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan semoga bermanfaat ya, dan semoga kita semua diterima di PTN yang diidam-idamkan. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kan kita sudah belajar yaitu mengenai besaran satuan dan dimensi ya. Jadi minggu lalu sudah belajar besaran satuan dimensi. Perlu saya ingatkan kembali kalau misalkan pada dimensi ya atau pada operasi aljabar. Jadi kalau misalkan ada bilangan pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1 ya, apapun bilangannya. Misalkan L pangkat 0 itu pasti sama dengan 1. Misalkan T pangkat 0 1 ya, itu jangan sampai lupa. Kemudian kalau misalkan pada operasi pangkat misalkan dikalikan, misalnya X pangkat A dikali X pangkat B, berarti hasilnya X sama dengan A tambah B. Ya, saya ingat ulang kembali minggu lalu. Kalau misalkan pembagian berarti X pangkat A dibagi X pangkat B, hasilnya berarti X pangkat A min B. Jadi kalau kali di jumlah, kalau bagi dikurangi. Kalau pangkat berarti dikalikan. Misalkan X pangkat A pangkat B berarti X pangkat A kali pangkat B gitu ya. Itu kalau perkalian. Oke, sekarang kita melanjutkan ke pengukuran. Ya, pengukuran. Tapi sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu mengenai angka penting. Mana angka penting nih? Saya coba cari angka penting. Sebentar, saya belum share screen ya. Oke, saya coba share screen angka penting. Nah, angka penting di sini ya, kelihatan ya share-nya. Nah, jadi angka penting ini kita terlebih dahulu adalah kita akan mempelajari suatu angka taksiran dan angka pasti. Jadi angka penting itu diperoleh dari hasil pengukuran ya, terdiri dari dua angka yaitu angka taksiran dan angka pasti, atau taksiran atau angka pasti. Kalau angka taksiran itu adalah angka yang diragukan ya, jadi kalau angka pasti berarti angka yang sudah pasti ya. Jadi dalam angka penting seperti itu. Jadi untuk angka taksiran itu gini, maksudnya gini. Saya coba buka whiteboardnya biar tersimpan. Saya buka whiteboard yang baru aja. Nah, jadi kalau angka itu saya tulis sini angka itu ada angka pasti, angka taksiran ya, taksiran, angka pasti dan angka taksiran. Kalau angka pasti, jadi misalkan saya punya angka misalkan 2,512. Nah, berarti yang dimaksud dengan angka pasti itu yang ini, angka pasti ini. Ini angka pasti. Ya, kenapa? Karena memang angkanya sudah pasti. Sedangkan angka 2 di sini ya, ini adalah angka taksiran. Ya. Kenapa saya bilang angka taksiran? Karena angka 2512 ini, 2,512 ini kan bisa saja pembulatan dari angka
2,5118 misalkan. Atau juga pembulatan daripada 2,5123. Nah, kita tahu kalau dia angkanya 8, dia dibulatkan akan naik ke atas. Kalau 3, dia dibulatkan akan turun ke bawah gitu ya. Jadi ini dibulatkan akan turun ke bawah. Ya, jadi kalau dituliskan juga tetap angkanya 2,512 ini gini ya, atau 2,512 juga, maka disebut 2 itu sebagai angka taksiran atau angka daripada hasil pembulatan, ya bukan angka pasti dalam pengukuran. Nah, untuk angka pasti dan angka taksiran ini penting sekali ya dalam ini ya, dalam angka penting nanti dijumlahkan dalam operasinya ini selalu kita gunakan. Oke, sekarang kita kembali ke e-booknya lagi. Nanti e-booknya kalian buka yang saya kirim ya, SMA e-booknya nih. Coba cari yang Dudi ya, SMA kelas 10 ya, cari yang karangan Dudi ya. Mudah dan aktif belajar fisika untuk kelas 10. Kan udah saya share e-booknya ya. Nah, kemudian ada angka penting, ada aturannya. Yang pertama, semua angka bukan 0, semua angka bukan 0 ya, ini angka bukan 0 nih. Ada istilah angka bukan 0 ya, adalah angka penting. Contoh 153,2 gram, berarti dia mengandung 1, 2, 3, 4 angka penting. Terus 16,7 cm, berarti 1, 2, 3 mengandung 3 angka penting ya. Kemudian semua angka 0 terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting, misalnya 20,35, berarti dia mengandung 1, 2, 3, 4 angka penting. Paham ya? Sampai sini nggak ada pertanyaan? Terus 326,04, berarti mengandung 5 angka penting. Nah, kemudian angka 0 sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting kecuali beri tanda khusus, misalnya 25,000 kg, berarti sini ada 5 angka penting. Nah, biasanya tandanya diberi garis bawah nih, ini kurang garis bawah. Jadi saya ke whiteboardnya dulu. Jadi kalau angka penting ya di sini angka penting ya, angka penting. Nah, di sini kan misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan sini ada 5 angka penting gitu ya. Misalnya 2,004. Berarti sini ada 1, 2, 3, 4 angka penting gini aturannya kan. Misalnya 2000. Berarti sini 4, 1, 2, 3, 4 angka penting, kecuali kasih tanda khusus misalnya 2000 tapi sini 0 sini kasih garis, berarti cuma 2 angka penting. Nah, bagaimana penulisan ilmiahnya, notasi ilmiahnya tanpa mengurangi nilai dari ini? Jadi notasi ilmiahnya sini, notasi ilmiah notasi ilmiahnya berarti kan ini saya geser sini ya, notasi ilmiahnya berarti kan harusnya 2000, berarti supaya tidak mengurangi nilai ini berarti kan saya tuliskan dengan angka ini 2,0 kali 10 pangkat 3, ini kan sama 2 angka penting juga ya, paham ya? Itu notasi ilmiah seperti itu ya. Oke, paham? Oke, lanjut ya, kita ke e-booknya lagi. Nanti bukunya saya taruh di ini di Classroom. Oke, nah kemudian jika angka yang berisi di bawah merupakan angka taksiran atau angka yang dilakukan, maka angka ini merupakan angka penting.
ya. Jadi ini angka 6 diragukan sehingga mengandung 3 angka penting. Ini kasih garis bawah ya, ini kurang garis bawah. Ya. Nah, kemudian angka 0 terletak sebelah kiri, angka bukan 0. Ini bukan angka penting. Jadi 0,539 berarti dia hanya 3 angka penting. 0,0037 berarti mengandung 2 angka penting. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh gini, 0,0025 berarti sini hanya 2 angka penting. Misalnya 0,00104 berarti sini 3 angka penting gitu. Kenapa? Yang angka 0 itu bukan angka penting. Ya, nanti hubungannya apa? Hubungannya dengan operasi angka penting ya. Operasi itu ada bisa penjumlahan, bisa perkalian ya, atau pengurangan atau pembagian. Jadi misalkan ini 379,216 ya, sini berarti angka 6 itu berarti angka yang tidak pasti ya. Terus ditambah 24,738. Nah, ini berarti kan ini ada angka tidak pastinya, berarti nah ini berarti dia angka 4 ada angka tidak pastinya. Sehingga penulisannya menjadi ini 40,95 pembulatan. Berarti harus mengandung satu angka tidak pasti ya untuk penjumlahan. Gini, sambil contoh gini ya, ambil contoh di whiteboard gini. Ini operasi angka penting. Operasi angka penting. Ini operasi angka penting nih. Misalkan ada saya punya angka 1,254 dijumlah dengan 1,2 dijumlah. Nah, berarti kan di sini angka 4 ini angka meragukan, angka tidak pasti. Sini angka tidak pasti juga. Berarti kalau dijumlahkan kan hasilnya 1,454. Berarti di sini kan mengandung dua angka taksiran atau angka tidak pasti, yaitu angka 4 sini dan angka 4 sini. Ya. Maka dalam angka penting penulisannya yang benar adalah hanya mengandung satu angka taksiran, 1,4 saja. Ini berarti kalau sini ini kan ini angka taksiran ya, bulat ini berarti ini di angka taksiran, yang merah ini berarti angka taksiran atau angka tidak pastinya. Nah, hasilnya harus mengandung satu angka taksiran ya, tidak boleh dua angka taksiran seperti ini. Jadi kan 4 taksiran, 2 angka taksiran, berarti ini ada 2 angka taksiran di sini. Paham ya? Contoh lagi misalnya ini. Contoh lagi misalkan masih penjumlahan. Misalkan 1,254 ditambah misalkan 2,006. Nah, ini jumlah. Nah, angka 4 dan 6 di ujung ini adalah angka taksiran. Ya, angka taksiran. Ya, yang saya buatin warna merah nih. Ini angka taksiran. Ini angka taksiran juga. Ini angka taksiran juga. Ini kan. Nah, ini kan kalau dijumlah kan berarti kan jumlah berarti 0. Ini 10 1. Ya kan? Ini 1 berarti 6. Ini 2,3. Berarti hasilnya dia mengandung 2 angka taksiran. Ini dan ini. Kenapa? Karena ini kan 4, 10. Ini angka taksiran naik ke atas. Berarti taksiran juga kan ya.
Nah, berarti hasilnya secara angka penting dia harus mengandung satu angka taksiran, berarti dibulatkan. Jadi hasilnya harus secara angka penting adalah 3,26. Seperti itu ya. Paham ya? Itu kalau penjumlahan. Pengurangannya sama, pengurangan. Pak, saya Ya, boleh bertanya nggak? ya, Itu angka 4 dan 6 kenapa angka taksiran, Pak? iya, kenapa? Karena angka 4 dan 6 misalkan ini, saya ulangi lagi. Jadi misalkan 1,254. Ya kenapa? Empatnya taksiran. Karena ini juga bisa dihasilkan dari dua angka ini. Misalkan dia hasil pembulatan 1,2536. Bisa juga dihasilkan 1,2543. Nah, ini kan kalau dibulatkan sama hasilnya ini. Jadi 4 ini bisa dikatakan sebagai satu angka, sebagai angka taksiran. Ya, paham ya? Jadi ya penjumlahnya harus mengandung satu angka taksiran. Jadi kalau misalnya 4, 6, 10 ini kan satunya kan taksiran juga naik. Nah, 1, 5, 6, 6 kan jadi taksiran. Jadi seterusnya, jadi dibulatkan. Jadi hasilnya harus mengandung satu angka taksiran. Oke, lanjut ya. Oke, Iya, lanjut. Pak. Oke, berikutnya misalnya pengurangan juga sama. Hasilnya harus melakukan satu angka taksiran. Misalkan saya ambil contoh, misalkan 112,48 dikurang 11,2. Nah, ini kurang. Ini kan kita tahu 8-nya ini udah angka taksiran. Kalau depannya udah angka pasti, ini angka taksiran duanya juga. Jadi kalau dikurang tetap aja operasi kurang biasa, ini 8, 2, ini 1. Nah, berarti kan hasilnya sini mengandung dua angka taksiran. Jadi secara angka penting hasilnya harus satu angka taksiran, berarti dibulatkan. Jadi 1,2. Ini seperti ya, paham ya? Ini pengurangan. Nah, kemudian untuk perkalian. Nah, untuk perkalian dan pembagian ya. Sama ini ada di sini penjelasan di buku ya. Kamu lihatnya di bukunya nanti kalau diulang-ulang lagi. Nah, perkalian pengurangan cari angka penting yang paling sedikit. Ya. Angka penting yang jumlah angka pentingnya paling sedikit ya, perkalian atau pembagian. Jadi kalau di soal ulangan kadang tuliskan hasil dari perkalian menurut angka penting. Nah, itu kalau perkalian pembagian cari angka penting yang paling sedikit. Saya ambil contoh gini. Contoh misalkan gini angkanya. Pak, ada boleh nanya nggak, Pak? Ya, silakan. Kenapa 1,28-nya itu nggak jadi 1,3 aja, Pak? Mana tuh? Mana deh? 1, oh ya 1,3. Benar. Tepat sekali. Harusnya dibulatkan ya. Ini harusnya pembulatkan 1,3. Oke. Ya, benar. Jadi 1,28 harusnya 1,3. Oke, benar. Dibulatkan kan? Jadi 5 ke atas bulatkan ke atas, 5 ke bawah bulatkan ke bawah. Kalau depannya pas angka 5 gimana aturannya? Kalau pas angka 5 lihat angka depannya. Kalau depannya ganjil dinaikkan, kalau depannya genap tidak dinaikkan gitu ya. Jadi misalkan gini, maksudnya gini. 1,25 kan depannya angka 5 genap, berarti dibulatkan jadi 1,2. Karena 1,15 dibulatkan depannya angka ganjil, berarti 1,2 juga. Maka yang belakang angka taksiran. Ya, kalau aturannya gitu. Oke, sekarang perkalian pembagian. Misalkan gini. Kalau perkalian misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dikali misalkan 20 dikali misalkan. Nah, kan tadi di buku teksnya kan dikatakan Budi harus mengandung angka penting paling sedikit. Kalau ini kita lihat 1, 2, 3, 4 ada 5 angka penting. Sini ada
2 angka penting. Nah, ini kadikan 0, 0, 0, 0. 0, 2 berarti 0, 1, 8, 9, 6, 4, 2. Terus dijumlah lagi ya, dijumlah, saya geser ini, berarti hasilnya, mana saya kehilangan mouse nih, hasilnya di sini 2, 4, 6, 9, 0, 0. Nah, sedangkan di sini kan harus mengandung angka penting paling sedikit ya. Nah, berarti kan hasilnya harus 2 angka penting. Nah, kan kamu sudah belajar notasi ilmiah. Supaya 2 angka penting berarti dibulatkan, berarti kan ya, dibulatkan ke sini. Jadi 2, 4, 7, 0, 0, 0. Dibulatkan lagi 2, 5, 0, 0, 0, 0. Nah, supaya menjadi 2 angka penting pakai notasi ilmiah, berarti 2,5 kali 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Ya, paham ya? Jadi perkalian atau pembagian harus memiliki angka penting yang paling sedikit. Ya. Oke, lanjut. Paham ya? Ini contohnya di buku cetak ada. Cetak ada pembagian sama. Ya, ini kan pembagian 6, 7, 8, 25 dibagi 2,5 hasilnya ini. Maka dibulatkan, harusnya 2,7. Kenapa? Harus mengandung 2 angka penting. Ya, angka penting yang paling sedikit. Sama ini juga ya, dibulatkan harus mengandung angka penting paling sedikit. Oke, paham seperti ini?